zari'ah, yang mana zat ini adalah artinya menutup celah ya, atau menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Jadi sesuatu yang memang artinya itu menutupi atau baik itu kerusakan ataupun yang lainnya seperti itu. Kemudian terkait zari'ah itu sendiri adalah secara bahasa yaitu jalan yang membawa kepada sesuatu. Jadi kalau tadi itu menutup celah ya, menutup kerusakan ya. Nah, kalau zari'ahnya ini adalah jalan yang membawa kepada sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan zari'ah itu adalah jalan yang membawa atau cara atau jalan yang membawa menutup sesuatu kerusakan seperti itu ya, menutup celah usahanya seperti itu ya. Ini adalah pengertian dari zari'ah itu sendiri seperti itu. Jadi sesuatu yang mencegah atau menutupi sesuatu yang tercela seperti itu atau kerusakan ya. Ya, terkait ini ya banyak sekali para tokoh ya yang seperti halnya Syatibi ya, yang mana dia mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menghubungkan dari maslahah kepada yang mafsadat. Jadi sesuatu yang sudah maslahah tapi bisa mengarah ke mafsadat. Ini menurut Syatibi. Jadi sesuatu ini atau zari'ah ini adalah sesuatu yang tadinya maslahat tapi bisa jadi menjadi mafsadat. Sesuatu yang mengandung kebaikan tapi bisa jadi kemudian mengandung kerusakan atau kejelekan atau keburukan seperti itu. Ini menurut pengertian menurut Asy-Syatibi seperti itu. Contohnya seperti ini, seorang melakukan sesuatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan ya karena mengandung suatu kemaslahatan ya, tetapi tujuan yang akan dia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Nah, ini contoh dari zari'ah menurut Asy-Syatibi seperti itu. Kemudian Ibnu Qayyim ini merujuk pengertiannya pada pengertian tadi yang di depan ya, terkait zat dan zari'ah itu sendiri. Kalau menurut Ibnu Qayyim ini adalah mendefinisikannya sebagai apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi sesuatu yang mengantarkan sesuatu itu kepada sesuatu itu adalah berhubungan dengan zari'ah. Kemudian Qarafi zari'ah ya. Menurut Qarafi itu zari'ah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara seperti itu. Jadi kebanyakan ya mendefinisikannya adalah suatu cara ya atau jalan seperti itu. Maksudnya mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukum namun bisa menjerumuskannya kepada perkara yang haram, dan mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu seperti itu. Jadi usaha untuk nutupi. Ini menurut Qarafi seperti itu. Wahbah As-Suhaili juga mendefinisikannya yaitu menginginkan definisi yang netral. Jadi ini mengambil dari Ibnu Qayyim ya, yang mana untuk mendefinisikan ini dia adalah didefinisikan sebagai melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat jadi sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Ini menurut Wahbah As-Suhaili, yang mana masih seling atau sejajar atau sepadan hampir mirip dengan pendapat dari Ibnu Qayyim seperti itu. Kemudian melihat pengertian dari para tokoh ataupun pengertian dari menurut bahasa itu sendiri, zari'ah, kita bisa mengambil rukun dari zari'ah itu sendiri. Tapi ibu ini mengambil dari Muhammad Hashim Al-Burhani ya, yang mana menurut beliau ini ada 3 rukun zari'ah atau sesuatu itu dianggap sebagai zari'ah itu sendiri. Yang pertama, perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya ya, sebagai perantara wasilah, sarana atau jalan. Jadi sesuatu itu tidak dilarang dengan sendirinya ya, jadi nggak ada aturan yang melarangnya seperti itu. Kemudian kuatnya tuduhan kepadanya, udah nggak ada yang melarang tapi banyak tuduhan yang memojokkan seperti ya, memojokkan perkara itu ya. Inilah yang menjadi penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang ya, atau muwattasil ilai, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah seperti itu. Yang ketiga terkait
kepada perbuatan yang dilarang ya. Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai al-mamnu ya, perbuatan yang dilarang. Maka jika perbuatan tersebut tidak dilarang atau mubah, maka wasilah atau zari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang ya. Jadi tiga ini perkara atau sesuatu yang memang harus ada menurut Al-Burhani ketika dianggap sebagai syadud zari'ah seperti itu. Lanjut kepada perkara yang tidak dilarang menurut Al-Burhani tadi ya. Kan ada perkara yang tidak dilarang, yang poin 1 tadi ya. Nih, yang pertama nih. Maksud dan tujuan atau qad yakunu maqsudan li ghairi ya. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain ya. Jadi melakukan sesuatu tapi dia bermaksud untuk menciptakan perbuatan yang lain. Atau seperti bai li ajal, jual beli tempo, yaitu jual beli di mana harga dibayar tempo atau kredit ya, bahasanya, bahasa gampangnya. Sedangkan barang diberikan secara langsung atau tunai, udah selesai transaksinya, tapi bayarannya itu secara tempo atau kredit. Jadi bermaksud lain ya, karena kalau dibayar tempo kan banyak uang yang lebih masuk kepada si penjual ya, bahasanya itu nanti kan masuk ke riba juga seperti itu. Yang kedua, qad yakunu maqsudan lidzatih. Qad yakunu maqsudan lidzatih ya. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri. Kalau tadi itu bukan untuk perbuatan itu sendiri, kalau yang kedua itu untuk perbuatan itu sendiri. Contohnya bagaimana ya? Mencaci dan mencela sembahan orang lain ya. Jadi ya mencaci, seseorang mencaci dan mencela itu kan untuk dirinya sendiri, orang lain itu enggak menikmati seperti itu ya. Tujuannya untuk diri sendiri seperti itu. Yang ketiga, perbuatan itu menjadi asas ya, yang menjadikannya sebagai perantara atau wasilah, seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. Jadi seorang wanita kan ceritanya itu ketika menghentakkan kaki ya, seorang wanita kan malah akan justru kelihatan perhiasan yang tidak tampak, beda sama orang yang diam seperti itu. Jadi menghentakkan kaki adalah suatu perantara yang mana menjadikan seseorang wanita itu terlihat perhiasan yang tadinya tidak tampak atau tersembunyi seperti itu. Ini adalah contoh perkara yang ini menurut yang tadi, yang tidak dilarang dengan sendirinya seperti itu. Oke, kita lanjut kepada contoh permasalahan kontemporer ya, yang mana kalian tahu sendiri ya, cloning ya. Cloning itu proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau populasinya itu sama, yang identik secara genetik. Jadi usaha ini biasanya di Mesir ada nih, nanti kalian bisa baca terkait ini, nanti dibuka ya, search cloning itu apa, negara mana yang pernah melakukan ini ya, cloning itu. Ini masuk ke dalam permasalahan kontemporer terkait syadud zari'ah seperti itu. Kemudian operasi selaput darah. Mungkin yang cowok agak asing ya dengan apa itu operasi selaput darah ya. Operasi selaput darah ini adalah pengambilan atau pengembalian ya keperawanan, bisa juga disebut dengan perbaikan ya. Biasanya kan ada tuh yang jatuh dari kecil, biasanya kan mengakibatkan cedera pada selaput darahnya itu kan. Nah, itu ada hukumnya menurut syadud zari'ah seperti itu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Karena mengapa tidak diperbolehkan? Karena itu bisa menjadi kedok seseorang untuk menutupi aib yang ada seperti itu. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut ya. Terus kemudian perkawinan beda agama, ini juga masuk dalam syadud zari'ah seperti itu. Karena udah jelas aturan dalam hukum ya, dalam hukum kita bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak diatur dan tidak diperbolehkan di Indonesia ya. Lanjut, kita masuk kepada zari'ah ya, dilihat dari berbagai sisi ya. Yang pertama kita melihat dari akibatnya ya, akibat yang timbul dari adanya sesuatu itu. Jadi adanya perbuatan itu efeknya apa sebetulnya. Ini Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4. Yang pertama, suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan ya. Ini menurut Ibnu Qayyim. Pertama, perbuatan
yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Semisal orang naik motor semisal gasnya gede banget atau giginya paling pol ya, ini pasti jelas tanpa tanpa kita harus menjelaskan bahwasanya perbuatan itu pasti akan membawa atau menimbulkan kerusakan seperti itu. Kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan ya, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak mafsadah. Banyak sekali ya kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang tadinya diperbolehkan malah disalahgunakan oleh seseorang ya, karena boleh kok ini tapi ternyata di balik itu ada niat yang buruk seperti itu. Yang ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak sengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan maslahah yang diraih. Ini juga termasuk masih runtutan ya. Jadi dari poin 1 2 ini masih nyambung sama yang poin 3. Kalau poin 1 itu perbuatan yang memang dilarang ya dan pasti menimbulkan mafsadat ya. Kalau yang kedua itu perbuatannya diperbolehkan tapi bisa jadi menimbulkan sesuatu yang mafsadat. Kalau yang ketiga ini diperbolehkan namun tidak sengaja, ini menimbulkan sesuatu yang mafsadat seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan. Jadi diperbolehkan tapi dasarnya itu bisa menimbulkan kebaikan yang ditimbulkan lebih besar dari akibatnya daripada keburukannya. Ini masih kebalikannya dari poin yang ketiga seperti itu. Ini syariah dilihat dari efeknya atau dampaknya menurut Ibnu Qayyim seperti itu. Kita lihat dari sisi tingkat kerusakan. Yang pertama nih, menurut Syatibi, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misal, contoh si A menggali lubang di depan rumah orang lain pada waktu malam hari ya. Yang jelas itu akan menimbulkan atau menyebabkan setiap orang keluar rumah tersebut pasti akan kecemplung ya, jatuh ke lubang itu seperti itu. Sebenarnya penggalian itu kan diperbolehkan ya, tapi yang tidak diperbolehkannya itu karena dia menggali lubangnya di depan rumah orang lain, dan ketika orang lain itu nggak tahu, pasti ketika keluar rumah dia akan kecemplung deh kepada lubang itu. Nah, ini yang termasuk ke dalam sisi yang ditimbulkan menurut Asyatibi, kerusakan yang ada seperti itu. Yang kedua, perbuatan yang jarang sekali membawa pada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Tadi seperti halnya menggali lubang. Menggali lubang tadi kalau di depan rumah orang lain kan pasti akan menimbulkan kerusakan ya. Nah, tapi kalau kita menggali lubang sendiri di kebun sendiri, itu kemungkinan kecil banget akan menimbulkan kerusakan seperti itu. Nah, contoh lainnya juga seperti jual beli makanan yang diperbolehkan ya, yang mana perbuatan seperti ini diperbolehkan karena tidak membawa mafsadat atau kerusakan, walaupun kadang-kadang ada orang juga yang kadang-kadang bisa juga kecemplung ke lubang kebun kita ya, tapi kan itu jarang sekali seperti itu. Oke, kita masuk kepada poin C yang perbuatan yang dilakukan memungkinkan besar atau kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, seperti menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh. Jadi seseorang itu menjual senjata kan boleh-boleh saja, cuma kan senjata itu kan senjata yang memang biasa digunakan untuk membunuh seseorang ya. Jadi ini masuk kepada kemafsadatannya. Jadi sangat besar kemafsadatannya. Contoh lain semisal nanam anggur juga tuh, walaupun kita menanam anggur niatan untuk dimakan, tapi kalau menjual anggurnya kita kepada orang atau pengelola minuman keras, udah jelas itu mau dibikin minum minuman keras atau topi miring dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang masuk ke dalam kemungkinan besar akan menimbulkan kemafsadatan, walaupun awalnya nanam anggur itu adalah sesuatu yang memang enak buat kita seperti mafsahah,
maslahah karena kita tidak perlu membeli ketika akan memakan anggur seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin D ya, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan ya. Tetapi kemungkinan terjadi kemafsadatan ya, seperti jual kredit tadi yang udah Ibu contohkan ya. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba ya. Nah, jual beli ini yang masih banyak menjadi perdebatan ya. Jual beli kredit itu seperti ini ya. Karena apa? Kalau menurut Imam Syafi'i ya, yang mana Abu Hanifah juga, jual beli tersebut itu, jual beli kredit ya, itu dibolehkan ketika syarat dan rukunnya itu sudah terpenuhi. Tapi selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut, karena kan seseorang kan biasanya menduga-duga kredit ya paling ini pasti ini akan mengandung riba seperti itu. Tapi kan itu hanya dugaan, belum tentu yang melaksanakan jual beli itu akan menghasilkan suatu keribaan itu sendiri ya. Oleh karena itu kan bentuk syariat tersebut dibolehkan ya. Jadi kredit itu menurut Hanafi sama Syafi'i itu dibolehkan karena apa? Ketika rukun dan syaratnya itu terpenuhi jual belinya. Di luar di luar nanti dugaan orang-orang terkait adanya riba itu tidak bisa dijadikan pijakan seperti itu. Sementara Imam Malik sama Ahmad Ibnu Hambal ya, yang mana lebih menitik beratkan kepada akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut ya, yang mana jual beli kredit itu pasti akan menimbulkan riba, yang mana dengan demikian syariat seperti itu tidak diperbolehkan ya. Jadi perbedaan pendapat itu antara Syafi'i, Hanafi sama Ibnu Hambal sama Malik itu ya, itu yaitu terkait peletakan mereka persepsinya terkait menghukumi jual beli kredit itu seperti itu kalau ketika mereka mendekatinya dengan syahud syariah seperti itu. Kita masuk kepada hukumnya. Kalau dilihat dari sisi hukum ya, kita lihat dari sisi hukumnya ya. Al-Qurafi ya membaginya menjadi tiga macam. Yang pertama, sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Jadi kan ada yang disepakati untuk dilarang, ada juga yang disepakati untuk tidak dilarang, ada juga yang masih dalam perselisihan. Ini menurut Qurafi ya. Yang pertama, kita bahas terkait sesuatu yang disepakati untuk dilarang ya. Seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa menyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Jadi ketika orang itu ketika kalian mencaci orang atau mencaci maki berhala yang disembah orang seperti itu ya, tanpa disadari atau disadari, seketika itu juga orang tersebut bisa saja mencaci maki balik Allah kalian atau Tuhan kalian seperti itu. Contohnya seperti ini, larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut bisa dilewati dan akan mencelakakan orang lain. Ini juga termasuk dalam contoh sesuatu yang dilarang ya. Udah disepakati bahwa hal itu adalah dilarang. Ya iyalah, jelas lah ya, karena kan itu jalan umum, masa mau gali sumur di situ seperti itu. Yang kedua, terkait sesuatu yang telah disepakati ya untuk dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Jadi itu tidak dilarang, cuma bisa jadi itu menuju perbuatan yang diharamkan. Contohnya apa? Contoh tadi mirip ya sama terkait menanam anggur ya. Meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khomer ya, tapi kita diperbolehkan untuk menanam anggur ya, dengan kutipan jangan sampai kita menjualnya kepada orang yang memang sebagai pabrik pengelola minuman keras seperti itu. Contoh lain, hidup bertetangga ya, meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina ya, karena kita tahu tetangga kita cantik, kita tahu tetangga kita ganteng gitu kan, nggak menutup kemungkinan akan terjadi perbuatan zina seperti itu. Nah, ini tetap aja kita diperbolehkan untuk bertetangga seperti itu. Ini contoh sesuatu yang memang disepakati walaupun ujungnya bisa jadi mengarah ke perbuatan yang diharamkan seperti itu. Contoh yang ketiga atau yang dilihat dari hukumnya yang ketiga ya, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau
diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina ya. Tapi kan boleh-boleh aja ya ketika seseorang itu akan memandang seorang perempuan. Dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. Ya jelas ini masih diperdebatkan ya hukumnya, karena tadi Maliki, Syafi'i, Hambali juga masih punya pendapat sendiri-sendiri terkait itu. Ini terkait apa namanya tadi, memandang perempuan karena bisa menjadi jalan menuju zina. Ini juga masih dalam perselisihan, karena ketika seseorang menghukuminya ya nggak masalah sih, yang penting kan saya tidak akan sampai kepada nafsu gitu kan. Yang satunya lagi enggak, tetap saja memandang wanita itu tidak diperbolehkan karena itu pasti akan menimbulkan apa namanya panggilan nafsu seperti itu. Nah ini dilihat dari sisi hukumnya. Yang terakhir nih terkait pandangan ulama ya, terkait sadudari'ah ya. Yang pertama itu ada yang menerima sepenuhnya, yang kedua ada yang tidak menerima sepenuhnya, dan yang ketiga itu menolak sepenuhnya kepada ulama dan apa namanya menolak sepenuhnya ya. Jadi ada yang menerima sepenuhnya, ada yang tidak sepenuhnya, ada yang menolak sepenuhnya. Yang pertama nih terkait golongan yang menerima sepenuhnya, ada mazhab Maliki sama mazhab Hanafi ya. Jadi para imam mazhab Maliki sama Hanafi itu justru malah mereka menggunakan atau menjelentrehkan atau menjelaskan atau memaparkan ya terkait metode sadudari'ah ini dalam kitab-kitab mereka ya. Contohnya kayak Imam Al-Qarafi ya. Al-Qarafi juga mengembangkan dalam kitabnya Anwar Al-Buruq fi Anwar Al-Furuq ya. Imam As-Satibi juga menguraikannya dalam metodenya ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat ya. Al-Qurtubi juga di situ mengatakan bahwasanya berpegang kepada sadudari dan menerapkannya dalam mazhab Maliki dan pengikutnya. Contohnya dalam perkara bai al-ajal ya. Juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Seperti halnya kita belanja online juga kayak gitu kan, nggak ada wujudnya ya, tapi kita pesan tiba-tiba nanti datang ke rumah. Mazhab Hanafi juga seperti itu ya. Imam Ibnu Qudamah juga memaparkan juga di situ terkait syariah itu dipakai sebagaimana dalil-dalil yang telah kita berikan sebelumnya, seperti nas Al-Quran dan sebagainya ya, qiyas, uraf dan sebagainya. Ini menurut Ibnu Qudamah seperti itu. Kemudian kita masuk kepada yang tidak menerima sepenuhnya. Tadi kalau mazhab Hanafi sama Maliki itu menerima sepenuhnya dengan mereka sendiri ya. Kalau mazhab Hanafi, ini Hambali maksud ibu ya, ini malah Hanafi, salah nulis ini bu. Jadi kalau yang tidak menerima sepenuhnya adalah Hambali sama mazhab Syafi'i, yang mana kelompok syariah ini sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Jadi kadang menggunakan, kadang tidak menggunakan. Ini dalam mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menolak sepenuhnya adalah ulama Zahiriyah ya. Karena apa? Ulama Zahiriyah itu adalah sifatnya adalah tekstual maksud ibu ya. Jadi mereka secara langsung jelas ketika seseorang itu memahami perkara atau permasalahan itu dengan tekstual, jelas dia tidak akan menerima sesuatu yang tidak ada dalam teks seperti itu. Jadi itu materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjut terkait pertanyaannya di grup WhatsApp seperti itu ya, yang masih terkait sadudari'ah itu sendiri ya, terkait contohnya mungkin juga ada yang belum paham ya, bisa kita bahas bersama nanti di diskusi di grup seperti itu ya. Kurang lebihnya dari ibu maaf. Terima kasih untuk PJ sudah memfasilitasi kita pada pagi hari ini ya. Kurang lebihnya dari maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh.